Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan pada kesempatan kali ini pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita memulai dengan membacakan doa belajar. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu. Dan silahkan ketua kelas untuk menuliskan nama-nama teman-temannya yang tidak hadir pada hari ini. Nah, langsung saja kita ke materinya. Materi kali ini yaitu meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, tahukah kalian apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad dan Rasulnya untuk umat manusia? Tujuannya adalah untuk menyampaikan risalah berupa ajaran tauhid serta kabar gembira bagi orang yang beriman. Nabi Muhammad dalam berdakwah memiliki misi-misi yang sangat mulia, yakni sebagai rahmat bagi alam semesta atau biasa kita sebut dengan rahmatan lil alamin. Kondisi bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam sudah menganut agama yang mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, yakni suatu kepercayaan yang diwarisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran menyebutnya dengan sebutan Hanif, yaitu keyakinan yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, lama-kelamaan, keyakinan yang dianut bangsa Arab itu semakin tidak murni dan menyimpang dari ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim. Kepercayaan yang menyimpang tersebut disebut wasaniyah atau berhala. Namun, tidak semua bangsa Arab menganut kepercayaan tersebut. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Alam semesta berarti tidak hanya sebatas pada manusia, tetapi juga alam dan lingkungannya. Nabi Muhammad mengajarkan agar manusia menyayangi binatang dan peduli kepada lingkungan. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk ucapan terima kasih dan penghargaan kita kepada Nabi Muhammad karena beliau telah datang membawa rahmat untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Bagian kedua, meneladani perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Dalam menjalankan misi sebagai seorang nabi, Nabi Muhammad SAW terdapat dua periode dalam dakwanya. Yang pertama yaitu periode dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi oleh Allah dengan menerima wahyu yang pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Penerimaan wahyu pertama terjadi pada malam 17 Ramadan, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Ketika beliau bertahanus atau bertapa di Gua Hira, turunnya wahyu yang pertama tersebut disebut Nuzulul Quran. Setelah itu turun wahyu yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Mudassir ayat 1-7 yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Nah, mulailah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi berdasarkan Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Selanjutnya, periode dakwah dengan terang-terangan. Setelah kurang lebih 3 tahun lamanya Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah Quran Surah Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah mengajak kaum Quraisy untuk beriman kepada Allah, akan tetapi tidak sedikit dari mereka mengejek
dan mendustakan Nabi Muhammad, termasuk paman Nabi, Abu Lahab dan istrinya, serta Abu Jahal. Rasulullah menyeru manusia di segala tempat, baik di pasar, rumah, perkumpulan, maupun di perayaan-perayaan yang mereka lakukan. Dan dengan cepat banyak masyarakat masuk Islam. Akan tetapi, tekanan dan siksaan tidak berkemanusiaan terus mengancam pengikut Nabi Muhammad. Beliau kemudian menganjurkan mereka hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun kelima kenabian. Mereka mendapatkan perlakuan yang sangat baik dan tinggal selama beberapa bulan di sana. Ketika mendengar bahwa orang-orang Quraisy telah masuk Islam, mereka kembali ke Mekah. Namun ternyata orang-orang Quraisy kembali menyiksa mereka. Terdapat 2 orang tokoh Quraisy yang menyebabkan bertambahnya orang Quraisy masuk Islam karena kepemimpinan mereka, yaitu Hamzah dan Umar bin Khattab. Pada tahun ke-10 kenabian, beberapa bulan setelah berakhirnya blokade, Khadijah, istri Rasulullah, dan Abu Thalib, pamannya, meninggal dunia. Rasulullah sangat sedih dengan peristiwa tersebut. Hari duka cita tersebut dikenal dengan sebutan Amul Huzn atau tahun kesedihan. Siksaan orang-orang Quraisy semakin gencar kepada Rasulullah dan pengikutnya. Mereka dikenal sebagai sosok yang selalu melindungi semua ancaman dari orang-orang Quraisy. Untuk meringankan beban siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada Rasulullah, maka Allah memperjalankan Rasulullah di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, terus naik ke Sidratul Muntaha, kemudian ke Baitul Ma'mur. Peristiwa ini dikenal dengan Isra Mi'raj. Pada saat Rasulullah mengabarkan tentang perjalanannya tersebut, mereka semakin mengolok-olok Rasulullah. Perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam menegakkan agama Islam di Mekah patut kita teladani. Untuk mempertahankan keimanan mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pantang menyerah, tidak putus asa, serta berkorban dengan jiwa, raga, dan harta untuk menegakkan ajaran Islam tetap berdiri dengan kokoh. Materi kita cukup sampai di sini dulu. Sebelum Ibu menutup, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu silahkan ketua kelas membagi 2 kelompok. Setelah sudah dibagi, silahkan untuk mendiskusikan tentang ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini, yaitu perjuangan Nabi Muhammad dalam berdakwah di Mekah. Untuk setiap kelompoknya akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan pada jam yang sama. Ibu undur diri dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.